Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi yub'asuna ma ba'du. Yang senantiasa kita muliakan dan senantiasa kita dambakan segala fatwa dan mau'izatul hasanahnya kepada para alim ulama kita, guru-guru kita, para sesepuh jamaah, bapak serta ibu, setelah melaksanakan sholat berjamaah zuhur yang dipusatkan di Masjid Agung Al-Barkah, salah satu masjid yang termegah dan kebanggaan umat Islam Kota Bekasi, yang mudah-mudahan di siang hari yang sangat barokah ini kesemuanya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ismail Hasim MM, guru kami, sesepuh kami yang baru saja memimpin pelaksanaan ibadah sholat zuhur berjamaah Al-Kiram Bapak Kiai Haji Lili Gojali. Begitu juga kepada guru-guru kami, diantaranya Bapak Kiai Haji Suroto, Bapak Kiai Haji Soleh, dan hadir pada saat ini guru kami juga Bapak Kiai Haji Iskandar Gojali. Beliau adalah pimpinan MUI Kota Bekasi sekaligus Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kota Bekasi. Kesemua para bapak serta ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kepada guru-guru kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan untuk bisa memberikan advice ataupun nasihat kepada kita sekalian. Maha besar Allah yang telah membentangkan bumi yang subur ini tempat kita berkampung dan berpijak. Maha besar Allah yang telah menciptakan matahari yang dengan sinarnya penuh berisi syarat-syarat kehidupan makhluknya. Di siang hari yang sangat barokah ini, Kamis 22 Desember 2022, ataupun bertepatan dengan hari kasih sayang seorang ibu yang telah melahirkan kita semua. Atas nama pribadi saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu yang pada saat ini hadir, yang mudah-mudahan ibu menjadi tiang negara untuk bisa melahirkan generasi di masa yang akan datang, generasi yang bisa membangun bangsa dan negara, generasi yang bisa membawa jalan ihdinas siratal mustaqim, yang kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan keberkahan dan diberikan yaitu kesuksesan dalam membina keluarga dan sekaligus mendidik daripada putra-putrinya, amin ya rabbal alamin. Dan bertepatan juga pada saat ini itu tanggal 28 Jumadil Awal, berarti tinggal 2 hari lagi kita akan masuk Jumadil Akhir. Berarti kurang lebih 2 bulan lebih lagi kita sudah memasuki pada bulan suci Ramadan. Tidak terasa, nggak taunya kita sedikit lagi. Kalau kata orang kampung saya, ibu-ibu, kalau saya ngisi majlis taklim, Bu, sedikit lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ibu-ibu jawabannya, perasaan kreditan anak baju saya belum selesai, belum melunas, kok udah puasa lagi baik, kan gitu. Memang waktu itu agak cepat kalau kita mendiamkan diri tidak melaksanakan ibadah. Ya mudah-mudahan kehadiran kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Agung Al-Barkah ini tandanya bahwa kita adalah, kata Nabi, al-qaisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang di mana dalam kehidupan di dunianya ini pekerjaan apapun yang dilakukan, terutama ibadah, itu diniatkan semata-mata manfaat atau tidak kalau nanti kita mati. Ya mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan ini, setelah Bapak melaksanakan pekerjaan, melaksanakan tugas dan sebagainya, dan begitu juga alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dan kita mendengarkan kultum yang semata-mata ini adalah agenda daripada pengurus masjid, yang alhamdulillah dari seluruh
para jamaah dan sebagainya ikut mendengarkan yang semata-mata untuk menambah wawasan keagamaan kita. Yang memberikan ceramah agamanya adalah para kiai, para ustadz yang alhamdulillah terus berkecimpung dalam keagamaan berdakwah di Kota Bekasi ataupun di MUI. Tadi yang sudah sampaikan ketua MUI-nya ataupun wakil ketua MUI Bapak Kiai Iskanur hadir, ini tandanya beliau selain aktif melaksanakan keibadahan dan beliau pun ngisi dalam kegiatan-kegiatan kultum dan sekaligus khutbah. Alhamdulillah. Di sini juga dari pengurus masjidnya ada Ustadz Irfan Dadi, ada Ustadz Aryadi dan sebagainya, yang tidak lain dan tidak bukan melayani seluruh para jamaah yang bisa melaksanakan ibadah di Masjid Agung Al-Barkah. Ya, kita bermohon mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi kata Nabi adalah kita termasuk orang yang cerdas, orang yang pinter, dimana kalau nanti kita pulang ke alam baka, kita pulang ke alam akhirat, kita termasuk orang-orang yang nanti bersama baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara serta ibu-ibu yang berbahagia, pada saat ini terutama di negara kita ini sedang adanya bencana musibah, baik itu adanya longsor, adanya gempa, adanya lalu lintas yang terganggu dengan kegiatan, terutama adanya kegiatan-kegiatan. Ini adalah salah satu efek bagaimana kegiatan kita di dunia ini nanti akan menghasilkan yang terbaik, ada juga yang menghasilkan tidak terbaik. Nah, kalau kita berharap ada kegiatan-kegiatan yang terbaik, ya mudah-mudahan ini kita bisa bermanfaat, kecuali kalau seandainya kegiatan tersebut nanti menyimpang daripada aturan-aturan yang ada. Hadirin yang berbahagia, musibah yang pada saat ini sedang ngetrennya yang namanya musibah gempa di Cianjur dan di tempat-tempat lainnya, ini pun adalah salah satunya sebagai ingatan kita, introspeksi diri kita yang berada di Kota Bekasi khususnya, yang alhamdulillah Kota Bekasi tidak tertimpa adanya musibah, dan kita berharap kalau bisa jangan di Kota Bekasi. Tapi syaratnya mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Kota Bekasi aman, nyaman. Kota Bekasi banyak kiai-kiainya, banyak ulama-ulamanya, mudah-mudahan terhindar daripada hal-hal yang terkait dengan adanya musibah. Alhamdulillah, kalau saya dengar-dengar Kota Bekasi khususnya Jakarta, walaupun Jakarta ini adalah ibu kota, tapi alhamdulillah banyak ulama-ulama di kota Jakarta khususnya, terutama malam Jumat masih ada yang masih baca ya surah Yasin, ada yang masih zikir, ada yang masih mau melaksanakan pengajian, dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini juga adalah tandanya, mudah-mudahan kalau kita sering mengadakan seperti ini, mudah-mudahan aja Kota Bekasi tidak tertimpa adanya musibah. Hadirin yang berbahagia, musibah ini juga kalau memang terjadi juga di Kota Bekasi ataupun di tempat-tempat lain, salah satunya ini adalah sebagai teguran, introspeksi kepada diri kita. Makanya di dalam hadis Nabi Rasulullah menyampaikan, inna rabbakum tasta'ina fa'piluhu. Jadi ini adalah teguran kepada kamu supaya kamu ingat, itu kata Nabi. Kenapa? Kalau kagak diingatin biasanya orang suka lupa. Contoh, walaupun ada kegiatan ataupun gempa di Cianjur, kita Kota Bekasi agak merinding juga. Merindingnya kenapa? Kalaulah tertimpa kepada diri kita, tertimpa kepada keluarga kita, rumah kita hancur dan sebagainya, bagaimana perasaan diri kita dan sebagainya. Makanya kata Nabi tadi, itu adalah peringatan kepada kita, dan kita pun harus ingat supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, musibah ini tidak hanya tertimpa kepada zaman kita, Pak, zaman Rasulullah pun itu terjadi adanya gempa, terjadi adanya musibah dan sebagainya. Makanya kata dalam hadis, Siti Aisyah meriwayatkan bahwa kalau seandainya masyarakatnya masih banyak yang berbuat zina, masih berbuat kemaksiatan,
masih berbuat hal-hal yang kemungkinan di luar kendali agama, tidak menutup kemungkinan nanti akan menghasilkan adanya musibah. Tapi kalau orang yang bertobat, mudah-mudahan akan dihentikan. Akhirnya Anas bin Malik bertanya kepada Siti Aisyah, apakah ini musibah sebagai teguran, apapun sebagai nasihat, ataupun sebagai musibah? Siti Aisyah menjawab, kalau tertimpa kepada orang-orang yang beriman, itu termasuk teguran, termasuk nasihat, termasuk rahmat dan sebagainya. Tapi nanti kalau musibah terkena kepada orang-orang yang kafir, itu kata Siti Aisyah adalah termasuk ajab. Nah, dengan demikian hadirin yang berbahagia, tadi saya katakan alhamdulillah di Kota Bekasi tidak tertimpa adanya ini. Cuman kita sebagai orang yang merasakan kepedihan bagaimana terjadinya gempa menimpa saudara-saudara kita yang rumahnya hancur, yang keluarganya sampai sekarang belum diketemukan, makan pun agak sulit, ditambah lagi dengan kondisi jalanan, kondisi daerah dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang tidak tertimpa dengan demikian, kita pun merasakan empati kita, simpati kita kepada orang-orang yang terkena musibah tersebut. Hadirin yang berbahagia, dalam satu kesempatan seorang ulama besar bernama Junun Al-Misri itu ingin iktikaf, ingin mendekatkan diri kepada Allah ke suatu hutan, diiringi, ditemani oleh seorang muridnya. Di hutan tadi itu hadirin yang berbahagia, nggak taunya ada seekor burung yang tidak bisa terbang, di mana sayapnya ini patah. Dilihat oleh Junun Al-Misri beserta muridnya bahwa burung tadi itu sayapnya patah. Nggak berapa lama, selang berapa lama ada burung yang membawa makanan. Dalam pikiran tadi seorang murid Junun Al-Misri tadi melihat, walaupun patah sayapnya tapi burung bisa makan, itulah kebesaran Allah. Enak kali, walaupun nggak bisa terbang tapi bisa makan. Nah, dikarenakan Junun Al-Misri ini seorang wali yang tahu karakter daripada muridnya, akhirnya ditegur, wahai muridku, kamu jangan melihat bahwa burung tadi yang sayapnya patah bisa makan, jangan itu yang kamu lihat. Berarti nanti diri kamu juga akan malas mencari nafkah, ataupun kamu tidak mau mencari keuangan untuk berkeluarga ataupun untuk memberikan makan kepada keluarga kamu, dikarenakan merasa nanti pun ada yang ngasih. Banyak orang yang memberikan infak dan sebagainya. Kata Junun Al-Misri, jangan seperti itu, tapi upayakan bagaimana pemikiran kamu supaya diri kamu itu bisa seperti burung yang bisa memberikan makan kepada orang lain. Itu kata Junun Al-Misri. Kemudian hadirin yang berbahagia, kejadian yang tadi yang saya sampaikan, adanya musibah dengan berbagai macam musibah yang terjadi, upayakan diri kita bagaikan burung yang bisa memberi makan kepada orang lain ataupun kepada binatang lain yang kita dapat memberikan makan kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min sa'in wa huwa yukhlifuhu. Siapa orang yang kemungkinan memberikan nafkah, memberikan infak, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, nanti kata Allah, nanti akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda yang kita tidak mengetahuinya. Alhamdulillah di Kota Bekasi, baik itu dari Basnas, dari pimpinan organisasi, dari MUI dan sebagainya, dari pemerintah Kota Bekasi sudah memberikan bantuan ke sana. Ini tandanya bahwa kita yaitu merasakan kegetiran kehidupan orang-orang yang dalam musibah. Nah, mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, musibah yang terjadi di mana saja ini adalah sebagai gambaran bagi kita. Mudah-mudahan nanti kalau seandainya nanti kita ini kena musibah, matinya kita dalam keadaan husnul khotimah.
Kenapa hadirin yang berbahagia kita berharap keadaan kita nanti dalam keadaan husnul khotimah? Siapapun orangnya, hadirin yang berbahagia, kita berharap supaya matinya kita nanti terakhir dalam keadaan menyebut nama Allah, menyebut la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dua ciri orang yang meninggal, yang pertama adalah su'ul khotimah dan husnul khotimah. Nah, kita berharap dalam keadaan mati kita nanti, kapanpun, dimanapun, nanti matinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Apa saja yang harus kita laksanakan dan harus kita kerjakan untuk bisa matinya kita dalam keadaan husnul khotimah? Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa nanti berharap mohon kepada Allah matinya kita terakhir, keluarga kita, masyarakat kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khotimah, dengan melaksanakan pertama ibadah jangan dilepas, sholat tahajudnya jangan dilepas, baca Al-Qur'annya jangan dilepas, terus kita tingkatkan. Apalagi sekarang tanggal 22, 8 hari lagi kita akan ditinggalkan oleh tahun 2022. Nah, 2023 berarti umur kita bertambah panjang, jatah hidup kita bertambah kurang. Nah, salah satunya harus kita perbaiki kehidupan beragama kita. Kata Nabi, man kana yaumu khairan min amsihi wa huwa robihun. Siapa orang yang hidupnya hari ini, bulan ini, tahun ini ada perubahan dari tahun-tahun kemarin, mudah-mudahan diri kita, kata Nabi, adalah orang yang robihun, orang yang berbahagia. Umur semakin tambah, baca Al-Qur'annya jangan segitu-gitu juga. Ditambah lagi sholat tahajudnya biar ada ditambah, jangan semaunya aja. Kenapa? Kapan lagi kita akan merubah sikap kita untuk beribadah kepada Allah supaya nanti matinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu rabbaka hatta ta'tiyal yakin. Beribadahlah kamu semuanya, kata Allah, supaya nanti kehidupan kamu itu menjadi baik sampai nanti kamu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah selama kita masih sehat, selama kita masih seger, selama kita masih bisa jalan ke Masjid Agung Al-Barkah, kita paksakan untuk datang supaya nanti diri kita bisa termasuk orang-orang dalam keadaan husnul khotimah. Jangan, hadirin yang berbahagia, kematinya kita dalam keadaan su'ul khotimah. Cirinya, kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu bagaimana endingnya, bagaimana terakhirnya. Saya sudah menyampaikan, ada seorang ulama yang bernama Al-Fudail. Imam Fudail ini adalah seorang imam yang ngerti benar bagaimana keadaan muridnya. Ada muridnya sakit, dilihat, dijenguk, nggak taunya muridnya ini dalam keadaan sedikit lagi akan meninggal dunia. Dituntun ini muridnya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tetapi muridnya tidak mau mengikuti daripada tuntunan dari Al-Fudail. Diganti lagi dengan mengucapkan la ilaha illallah, muridnya juga sama, nggak mau mengikuti. Diganti lagi oleh Al-Fudail dengan mengucapkan Allah, Allah, juga sama. Akhirnya muridnya tadi meninggal dunia. 3 hari setelah meninggal dunia, Imam Al-Fudail ini bermimpi. Dalam mimpi tersebut muridnya itu diseret-seret oleh malaikat. Akhirnya ditanya dalam mimpinya oleh Imam Al-Fudail, wahai muridku, kenapa kamu diseret seperti ini? Kenapa kamu akan diseret ke api neraka? Muridnya menjawab, wahai guruku, kalau menurut pemikiran saya, apa yang saya lakukan di dunia itu salah semua. Kenapa? Memang saya ngaji sama guru, saya dengerin nasihat guru. Di depan guru saya adalah orang yang paling baik. Pakaian saya aja kadang-kalanya seperti orang yang soleh, orang yang hebat. Tetapi di belakang guru saya berbuat maksiat. Tingkah laku saya sering mengadu domba orang lain, sering menjelek-jelekan orang lain, dan perbuatan saya di luar daripada agama. Akhirnya muridnya tadi mati dalam keadaan su'ul khotimah.
Nah, untuk itu hadirin yang berbahagia, tadi saya katakan mumpung Allah masih kesempatan kepada diri kita, kita masih hidup di dunia ini, mumpung Allah ngasih jalan kepada diri kita, kita bergaul kepada orang-orang yang baik, kita tinggalnya dekat Masjid Agung Al-Barkah, mari bersama-sama kita ingatkan diri kita supaya mari kita tingkatkan dalam bentuk amal ibadah apapun, yang mudah-mudahan nanti kita matinya berdoa kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lepas kita beristighfar, jangan lepas kita bermohon kepada Allah, jangan sampai keimanan kita lepas daripada kendali, daripada akidah yang dituntun oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, tadi Bapak Kiai Haji Suroto menyampaikan ikan sepat, ikan gabus ditaruhnya di rawa bugel, ceramahnya lebih cepat lebih bagus dikarenakan udah pada pegel. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.